Nomor 06. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Thomas Likona, seorang pakar psikologi pendidikan asal Amerika Serikat, penulis buku fenomenal tentang pendidikan karakter. Dalam bukunya yang berjudul Educating for Character, beliau menyatakan bahwa tanpa karakter yang baik, prestasi akademik saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Betapa banyak orang-orang hebat namun berjerat maksiat. Banyak orang-orang cerdas intelektual namun akhirnya terlibat skandal korupsi yang marak di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi, seperti yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa sejak Januari hingga 31 Mei 2024 KPK telah mencatat 100 orang tersangka dan 37 diantaranya adalah pejabat negara eselon 1 sampai 4. Fenomena tersebut, hadirin, membuktikan bahwa masih gagalnya implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Indikator kegagalan itu makin jelas terlihat akhir-akhir ini. Aksi bullying merenggut nyawa santri, siswa mengancam membunuh gurunya, guru membunuh siswa karena ejekan yang dilontarkannya. Bahkan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur oleh kakak kelasnya. Ini menunjukkan bahwa gagalnya keluarga sebagai institusi pertama yang harus menanamkan pondasi agama dan etika. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64 berikut lantunannya.
وإذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 19 halaman 5060 memaknai ibadur rahman dengan hamba dari yang maha pemurah yang karakternya menjadi uswah. Kalimat yang suna alal ard dimaknai berinteraksi dengan sesama manusia, sedangkan kata haula dalam kitab I'rabul Qur'anil Karim jilid 3 halaman 27 dimaknai berinteraksi dengan ramah, santun, dan penuh toleransi. Karakter ini hadirin tentu sejalan dengan cita-cita pendidikan karakter yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan individu berakhlak mulia dan bertoleransi, bukan mencetak siswa yang doyan berkelahi, suka mengintimidasi, hobi memprovokasi, apalagi membuli. Selanjutnya, kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 19 halaman 128. Jika orang kafir mengganggumu, maka jawablah dengan perkataan yang baik. Ini berarti bahwa pentingnya sifat sabar agar anak muda mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mudah terprovokasi, berkelahi, dan membuli. Inilah yang dicontohkan Rasulullah bahkan ketika dihina dan disakiti, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Rasulullah. Beliau mengenakan selendang Najrani yang kasar tepinya. Lalu seorang Arab Badui datang dan menarik selendang itu dengan keras hingga aku melihat bekas tarikan itu di leher Rasulullah. Kemudian Arab Badui berkata, "Hai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi harta oleh Allah yang ada padamu." Lalu Rasulullah menoleh kepadanya, tersenyum dan memerintahkan agar dia diberi harta.
tua betapa hebat beliau mengendalikan emosinya, mampu menjaga ucapan karena selalu menjalin komunikasi dengan Ilahi. Inilah tujuan utama pendidikan Islam, hadirin, yakni selalu mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Demikian yang ditegaskan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 10. Lalu hadirin, karakter apa saja yang harus ditanamkan oleh keluarga untuk mendukung penguatan jati diri bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 berikut lantunannya. Ya bunayya aqimis shalah Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha Inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379 menjelaskan bahwa ayat tadi berisi tentang salah satu ketaatan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya sebagai pembentuk jati diri. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Salat adalah keutamaan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Selain itu, kita juga harus mencontoh bagaimana Nabi Yakub mendidik Yusuf, Ibrahim mendidik Ismail, Nabi Zakaria mendidik Yahya, dan Luqman mendidik anaknya. Sehingga fungsi ayah sangat berarti. Anak-anak akan kehilangan jati diri jika ayahnya tak peduli. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan dalam syarahan kami, penguatan pendidikan karakter harus dimulai dari hangatnya hubungan orang tua dan anak di dalam keluarga. Tanamkan sifat sabar ke dalam dirinya agar ia tumbuh menjadi pribadi yang taat beribadah, pandai bermuamalah. Orang tua sebagai madrasah
Allah, karakter mulia akan menjadi jati diri bangsa. Mari anak-anak Indonesia belajar agama sejak dini agar tumbuh karakter Qur'ani. Kita jadi generasi yang memiliki jati diri untuk kejayaan NKRI. Mari tanamkan budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Ya salam, cukup sekian syarahan kami. Terima kasih, sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim.